Saya Ana Terkani Mulyar dan saya bekerja di dunia fantasi sebagai supervisor customer relation. Saya sudah hampir 5 tahun bergabung di dunia fantasi. Ya, customer service merupakan ujung tombak juga ya kayak di dunia fantasi, di mana kita harus menampung semua informasi-informasi yang ada yang harus kita sampaikan dengan customer. Satu sisi kita juga melakukan touching, tidak hanya internal, eksternal pun kita lakukan. Biasanya kebanyakan nanya, Kak, harga tiket promo ada nggak? Dan Kak, wahana yang buka apa aja sih Kak? Biasanya mereka menanyakan wahana-wahana yang mereka favorit banget, yang favorit Dufan. Karena banyak pengunjung mempunyai tujuan mereka ke Dufan ingin menikmati wahana tersebut. Oke, nama saya Sarah Widianti, biasa dipanggil Sarah. Nah, untuk saat ini saya tuh bergerak di bidang acara ya, jadi bisa dibilang mengurus kalau misalnya ada acara di Ancol atau di dunia fantasi gitu. Jadi kalau misalnya ada momen-momen kayak misalnya hari raya atau apa, itu bisa di acaranya. Awal saya masuk Ancol itu 2019 di bulan Juli, jadi baru, iya, anak baru nih. Tapi emang sebelum bergabung jadi pegawai di Ancol, saya tuh ikut di studio fantasi. Jadi Dufan ini punya studio, itu tempatnya anak-anak talent. Nah, jadi itu talent-talent yang untuk mengisi acara di dunia fantasi gitu. MC, terus nari, acting. Iya. Karena emang di studio fantasi emang belajar semuanya sih. Gitu. Nalur hobi. Paling suka acting. Karena kan itu bisa nge-ekspresiin emosi gitu. Apalagi kalau misalnya pengunjungnya antusias juga nih, kita jadi kayak enak banget ngejalaninnya. Aku Purika Yutirani, sebenarnya sering dipanggil Puri, atau Purika juga boleh. Di sini aku udah 4 tahun lebih lah, dari 2016 akhir menetap di retail, di divisi retail sebenarnya, F&B, food and beverage-nya, dan kesehariannya yang pasti sebenarnya aku paling lebih banyak lah ya di kantor, karena aku bagian product development khususnya untuk retail, F&B dan merchandise, dan itu tuh emang kerjanya evaluasi, bikin product develop kan bukan hanya nge-develop, bukan hanya ngebikin produk, tapi ide-idenya harus yang liar gitu kan ya Kak. Up to date juga, makanya aku bilang benchmarking itu perlu banget, karena apalagi kita kan rekreasi, kalau misalkan kita nggak tahu di dunia luar tuh lagi apa sih yang berkembang, kita stuck sih. Terus kita harus tahu analisa, makanya sering jalan-jalan, nggak cuma di kantor nih. Kadang kalau misalkan habis after office nih, aku langsung pergi misalkan ke area-area mana, restoran-restoran mana, sekalian nyambi makan sambil ngeliat, oh ini yang baru nih, yang lagi update nih dari media sosial, sering banyak banget kan sekarang dari Instagram bisa ngeliat nih yang baru-baru tuh apa sih gitu kan. Di TikTok juga banyak banget, up to date banget tuh. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu kan udah lama banget sebenarnya itu kata-kata itu. Tapi itu masih perlu dilakuin terus ya. Sukanya ya, kalau kerja di Ancol nih sukanya sih banyak ya. Kayak misalnya nih, aku udah penat nih sama kerjaan nih. Namanya orang kerja kan pasti ada titik jenuh atau gimana kan. Terus ya udah keluar kantor, ngeliat wahana-wahana, ngeliat pengunjung pada seneng kan, jadi ikutan seneng lagi gitu. Atau keluar Dufan sebentar, keliling Ancol ke pantai gitu. Itu sukanya sih. Jadi nggak melulu kita harus dalam kantor kerjain tugas. Kalau emang udah penat, udah keluar dulu sebentar. Seru Kak, seru, pasti seru banget, seru. Kenapa? Mereka antusias gitu. Mereka kadang suka rela mengantri gitu untuk menikmati wahana-wahana yang dunia fantasi gitu. Karena bagi kami itu kepuasan tersendiri Kak, kalau misalnya kita melihat tuh pengunjung tertawa, gembira, ceria, menikmati comfort dengan fasilitas di dunia fantasi gitu. Jadi kami berharap tuh mereka menjadi royal customer kami di dunia fantasi maupun di Ancol. Walaupun sukanya yang tadi kamu bilang suka duka, ya orang liburan kita masuk.
Itu sih paling, ya awalnya paling nyesel gitu kayak, tapi pas ngeliat mereka happy kita juga yang oh happy ya gitu kan. Terus juga teman-teman sini juga ya mungkin yang udah terbiasa seperti ini jadi menganggap ini tuh ya rumah kedua. Kurangnya waktu luang Kak, kurang waktu luang dengan keluarga pada saat Idul Fitri aja sih Kak. Yang seharusnya kumpul dengan keluarga ya karena kami harus mengemban tugas, ya kami harus bekerja. Ya dinikmati aja Kak gitu. Karena kerja di tempat rekreasi ini ya dibawa happy aja. Karena apa, capek kita tuh akan hilang ketika kita melihat senyum mereka gitu, riang gembira atau memang apa dia merasa ekspektasi sertifikasinya didapat oleh mereka. Hal yang berkesan ini sih kayak proses aku bisa sampai sini aja sih. Jadi kan dulu itu juga kan dari aku talent itu di akhir 2013. Iya gitu. Terus dari situ kan itu sambil kuliah tuh, jadi ya senang aja gitu kan. Ini kuliah terus pulangnya ke studio fantasi, ngasah bakat segala macam, terus ntar ditampilin ada pertunjukan gitu. Aku tuh kalau emang udah kepengen tuh kayak emang harus gitu. Jadi ke dunia fantasi nggak cuma main wahana, emang selalu lihat pertunjukannya. Iya, mau ke tempat wisata manapun gitu, emang suka lihat pertunjukannya. Nah, kebetulan kan emang deketnya kan ke depan. Jadi ya udah, aku lihat, ih kayaknya seru nih kalau nanti udah gede, mau kayak begini nih, petunjuk lah maksudnya. Aku bisa nih ntar kayak gini dan alhamdulillah kejadian. Momen berkesan selama di Ancol tuh saat saya berhasil atau kita tim berhasil untuk mengaplikasikan atau menjadikan project itu. Kayak awalnya tuh susah banget bikin resto, akhirnya dapat loh kita muncul terus launching. Itu tuh kayak kepuasan tersendiri sih sebenarnya, entah dari aku, dari teman-teman juga yang ikut bantu gitu, yang tim-tim kita tuh kayak yes akhirnya jadi gitu. Apalagi kalau pas hari pertama launching udah ada customer datang kayak aduh seneng banget gitu bawaannya. Ya walaupun dia jajan apa tapi kita seneng gitu kan Kak gitu, kayak kepuasan sendiri sih buat aku. Terus setiap project itu launching itu udah happy aja sih, walaupun sebelum project datang tuh yang kayak kita digembor-gembor nih harus jadi gitu, dikejar-kejar waktu gitu. Tapi ya pas sudah ketemu hasilnya kayak yang kemarin tuh udah gitu, capeknya tuh udah kelar gitu, yang kita lihat tuh ya oke gitu. Lihat customer happy, kita happy. Ya momen yang paling berkesan ya menurut saya yaitu saya bisa mengeksplor diri atau memenuhi ekspektasi customer dan mereka merasakan kebahagiaan itu Kak, yang membuat saya itu kepuasan tersendiri untuk saya gitu. Dan saya beruntung gitu mereka bisa berbagi keceriaan. Yang unik, yang paling lucu adalah ketika ada anak-anak kecil, anak-anak SD, anak-anak SD atau TK lah, rombongan TK datang ke dunia fantasi, itu serasa kayak kayak anak sendiri gitu, ngemong gitu, nuntun, ayo deh gitu. Jadi apa ya, mereka bergandengan tangan satu sama lain gitu, mereka apa ya, ya lucu aja kalau ngelihatnya anak-anak kecil gitu. Masa pandemik ini perbedaannya ya kan apa ya, touching kami sebagai petugas ke customer itu berkurang karena terkait protokol kesehatan juga, terus kontak fisik juga dengan customer kita berkurang gitu. Karena kami harus menjaga jarak dan kami harus selalu mengingatkan, menghimbau selain untuk pengunjung dan kita pun sebagai karyawan untuk menjaga kesehatan. Kalau misalkan dari retail sendiri, F&B sama merchandise itu banget berpengaruh. Akhirnya kita harus menutup beberapa stall karena tidak kita SDM-nya kita kurangkan gitu kan. Dan karena omset juga masih pengunjung juga belum banyak yang datang, akhirnya kita harus sama ini antara pengunjung yang datang sama ketersediaan stall-stall yang ada. Kalau untuk merchandise, akhirnya tadinya nggak ada hand sanitizer dan masker kita adain mau nggak mau, tapi temanya tetap Dufan. Entah cover hand sanitizer yang gantung itu ke Dufan, terus maskernya karakter Dufan juga gitu kan. Itu sih kan harus terus ikutin ya zaman yang ada. Acara ya, di acara kan kalau misalnya kita ngadain acara kan pasti kan kerumunan ya.
Iya, jadi kita ngikutin protokol kesehatan. Kalau misalnya kita lagi keadaan normal nih selain pandemi, itu hari Minggu jam 4:30 kita ada parade karnival. Jadi keliling kawasan dunia fantasi. Ya dari teman-teman sendiri ada yang dirumahkan gitu. Itu berasa banget kan perubahannya gitu. Jadi kayak kehilangan teman-teman gitu. Itu sih yang paling berasa banget sih. Jadi ada yang hilang. Ada yang hilang, ada yang datang. Namanya juga hidup ya. Pesan untuk warga Jakarta, ya tidak usah takut. Saya berharap wabah COVID-19 ini segera berlalu. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan. Jangan lupa 5M selalu dijaga. Karena kita tentunya kangen dengan suasana yang seperti dulu lagi. Warga Jakarta, pokoknya kalau misalnya ada pengen rasa untuk berwisata, kan ada Ancol nih. Jadi berkunjung ke Ancol, apalagi kalau misalnya saat ini kan pandemi, jangan khawatir karena Ancol sudah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih udah mengunjungin Ancol, udah ngasih percayaan buat Ancol menjadi tempat rekreasi buat kumpul sama keluarga, buat pacaran kan sering gitu kan, atau mungkin bawa anak-anaknya gitu kan, atau keluarga lah gitu, ataupun teman-teman grouping, apalagi kalau di Dufan lebih sering grouping ya Kak ya, teman-teman gengnya mereka. Terima kasih untuk warga Jakarta nih selalu memilih Ancol untuk wahana rekreasi utama kalian. Be positive thinking, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama untuk menjadi warga Indonesia dan warga Jakarta yang lebih baik lagi. Makasih banget udah mempercayakan Ancol dan anak-anaknya untuk menjadi kebahagiaan buat warga Jakarta. Kami berharapnya tuh warga Jakarta bisa kesini terus, dan kita juga mau kalau kesini terus kita juga punya semangat untuk ngasih warna baru lagi,